Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi perkuliahan Fisika Dasar minggu ke-10 yaitu induksi elektromagnetik. Silahkan mulai disiapkan buku catatannya agar bisa sambil menulis agar lebih paham apa yang sedang kita pelajari di pertemuan kali ini. Beberapa subtopik yang akan kita pelajari di pertemuan ini diantaranya yang pertama ada GKL induksi, ada flux magnet, ada hukum Faraday, kemudian ada hukum Lenz, dan ada generator listrik, kemudian ada induktansi sendiri dan induktansi bersama. Yang terakhir nanti kita akan masuk ke dalam materi tentang trafo. Oke, yang pertama di sini ada beberapa cara agar medan magnet bisa menghasilkan medan listrik. Perubahan magnet akan menghasilkan arus. Jadi di dalam catatannya ada beberapa cara agar medan magnet bisa menghasilkan medan listrik. Kenapa bisa begitu? Kita melihat pada gambar ini gitu. Kita bisa melihat pada gambar ini. Gambar ini itu menunjukkan bahwa sebuah magnet batang ya, di sini ada magnet batang dan sebuah kumparan kawat yang dihubungkan pada ampermeter gitu. Ini adalah percobaannya gitu. Di gambar yang pertama, ketika tidak ada gerakan relatif antara kumparan, kawat, dan magnet batang, maka tidak ada arus yang mengalir dalam kumparan. Ini bisa dilihat bahwa ampermeternya tidak ada penyimpangan, masih menunjukkan angka 0. Kemudian yang B, arus terbentuk dalam kumparan ketika magnet bergerak mendekati kumparan. Yang C, arus juga muncul ketika magnet bergerak menjauhi kumparan, tetapi arah arusnya berlawanan dengan arah B itu. Jadi di sini bisa kita artikan bahwa ketika ada gerakan relatif antara magnet dan kumparan, seperti pada gambar A, B, dan C tadi, maka ini akan berpengaruh terhadap munculnya arus di dalam rangkaian tersebut. Jadi di sini udah mulai muncul arus I, di sini juga sudah muncul arusnya, sedangkan di sini tidak. Jadi kenapa bisa begitu? Jadi pada saat magnet itu mendekat ke kumparan ini, maka medan magnet yang dihasilkan pada lokasi kumparan ini menjadi semakin kuat. Yang artinya apa? Perubahan medan inilah yang menghasilkan arus. Gitu. Sedangkan yang digambar ini ketika magnet itu menjauh dari kumparan, maka arus juga bisa dihasilkan, tetapi arah medan tadi dikatakan, arah arusnya berlawanan gitu. Pada kasus ini, medan magnet di kumparan menjadi semakin lemah seiring menjauhnya dia dari magnet. Gitu. Di catatan yang paling bawah, perubahan medan magnet dilakukan dengan cara menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. Jika magnet diam di dalam kumparan, maka tidak muncul arus. Sebenarnya yang berpengaruh adalah proses perubahan medan magnetnya tadi di sini. Oke, di slide ini kita bisa lihat bahwa ketika batang magnet digerakkan dalam kumparan, terjadi perubahan medan magnet yang dikandung kumparan bertambah yang mengakibatkan munculnya GKL induksi. Gitu. GKL sendiri nanti mungkin di beberapa referensi, terutama ketika teman-teman melihat referensi dalam bahasa Inggris, maka jangan heran bahwa ditemukan adalah EMF gitu. Ada yang menyebutnya EMF atau electromotive force gitu. Ini adalah GKL. Jadi kalau misalkan nanti disebutkan sebagai EMF, itu juga artinya dia adalah GKL. Kemudian yang poin selanjutnya, yang kalimat di bawahnya, arus yang berada dalam kumparan disebut sebagai arus induksi, yaitu arus yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet. Lanjut, di sini ada GKL bisa juga dihasilkan dengan
mengubah atau menggerakkan kumparan pada medan magnet yang konstan. Kita lihat catatannya dulu. Selanjutnya, GGL induksi dan arus induksi hanya akan muncul pada rangkaian atau kumparan yang tertutup. Jika rangkaian terbuka, tidak akan menghasilkan arus induksi. Artinya rangkaian terbuka atau tertutup ini saklarnya ya, saklarnya on atau off itu. Namun hanya menghasilkan GGL. Fenomena munculnya arus induksi karena perubahan medan magnet disebut induksi elektromagnetik. Jadi bisa kita lihat di gambar ini menunjukkan cara lain untuk menginduksi sebuah GGL dan arus di dalam sebuah kumparan gitu. Sebuah GGL dapat diinduksi dengan mengubah luas area kumparan dalam medan magnet yang konstan. Dalam hal ini tentunya bentuk kumparan diubah sehingga luas areanya bisa berkurang. Selama luas area tersebut berubah, maka akan ada yang disebut GGL dan arus induksi seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Tapi keduanya akan hilang ketika luas area tidak lagi berubah. Ini kan tadi diubah bentuk areanya. Kemudian jika kumparan yang terdistorsi tadi dikembalikan ke bentuk semula, sehingga luas area meningkat, maka arus yang dihasilkan akan kembali dengan arah yang berlawanan. Selama perubahan luas tadi masih berlangsung ya. Dalam setiap contoh di slide-slide sebelumnya, baik itu GGL maupun arus baik GGL maupun arus diinduksi dalam kumparan, karena kumparan tadi itu merupakan bagian dari sebuah rangkaian yang tertutup tentunya. Jika rangkaian yang terbuka, misalnya karena saklar terbuka tadi sudah saya jelaskan juga, maka dia tidak ada arus yang mengalir karena sirkuitnya terputus gitu. Masuk ke GGL induksi pada konduktor yang bergerak kita sekarang. Ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama itu gambar A dan gambar B. Catatannya di sini ada muatan yang berada dalam konduktor yang bergerak mengalami gaya magnet. Kita menggunakan persamaan F sama dengan GVB. Kemudian perubahan posisi muatan pada konduktor juga akan menghasilkan GGL induksi tambahan yang disebut sebagai GGL gerak. Jadi kita coba cek lagi, ketika sebuah batang penghantar bergerak melalui medan magnet, ini kan ada medan magnetnya, BBB ini, kemudian ada batang bermuatan sepanjang L, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V tadi, maka akan terinduksi oleh sebuah GGL pada batang tersebut gitu. Atau akan muncul yang namanya GGL induksi tadi. Kemudian kasus khusus dari induksi elektromagnetik ini terjadi akibat adanya gaya magnetik yang bekerja pada muatan yang bergerak. Ini medan magnetnya, kemudian ini adalah muatan yang bergeraknya tadi. Kita kalau melihat gambar di situ ya, gambar yang satu terutama itu. Di sini kecepatan gerak batang ini nih dianggap konstan dan tegak lurus terhadap medan magnet. Terutama medan magnet di sini adalah medan magnet yang bersifat seragam. Ini sama semua nilainya. Kemudian setiap muatan Q, ini ada muatan positif, muatan negatif di situ yang ada di dalam batang itu juga bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan gerak batang di situ. Sehingga muatan tadi juga mengalami gaya magnetik yang nanti kita peroleh atau kita gunakan persamaan yang di sini yang mewakili F sama dengan IVB gitu. Tidak perlu pakai sin cosnya dulu, kita cukup pakai F sama dengan IVB karena tegak lurus. Sin 90 itu kan 1 gitu. Kemudian dengan aturan tangan kanan yang pertama,
Maka kita bisa juga melihat bahwa di sini elektron-elektron bebas terdorong ke bagian bawah batang. Jadi ada polarisasi atau ada yang namanya pengkutupan. Sedangkan apa namanya, muatan positifnya akan berpindah ke atas gitu. Muatan positif dan negatifnya ini akan terus terpisah ya, hingga gaya listrik tarik-menarik yang timbul oleh pemisahan muatan tersebut menjadi sama besar dengan gaya magnetiknya. Ketika kedua benda atau kedua gaya tersebut seimbang, maka tercapai yang namanya kondisi kesetimbangan dan pemisahan muatan, nanti barulah dia berhenti. Itu nanti terlalu teoritis, kita nggak apa-apa, kita sambil kaji sedikit-sedikit. Bisa juga di dalam kasus ini pemisahan muatan pada ujung-ujung konduktor, ini conducting railnya, yang bergerak ini menghasilkan sebuah GGL induksi yang disebut sebagai GGL gerak. Ini tadi penjabaran untuk yang di sini. Atau nanti ditulisnya IMF atau EMF ya tadi ya, atau motional EMF, itu boleh aja. Karena dia berasal dari gerakan muatan yang melalui medan magnet. Nah, si GGL yang ini tadi akan tetap ada selama batang tersebut bergerak. Namanya juga GGL gerak. Maka kalau dia sudah tidak bergerak, maka nilai GGL geraknya juga akan hilang atau berhenti. Maka jika batang tadi dihentikan, dia akan hilang gitu. GGL itu yang muncul tadi ya, dia itu mirip dengan GGL yang ada di terminal baterai. Jadi apa-apa, kita nggak usah bahas dulu terkait GGL pada ujung baterai, karena nanti akan dibahas pada materi yang lain. Fakta bahwa gaya listrik dan gaya magnetik seimbang pada kesetimbangan ini nanti dapat digunakan untuk menentukan besarnya GGL. GGL di sini ini dia pakainya E. Nanti jangan bingung kalau misalkan di referensi yang lain atau kan kalian lihat di buku, contohnya ada yang menggunakan epsilon, itu tidak masalah. Ada yang menggunakan epsilon untuk merepresentasikan ini sebagai GGL. Pada kasus ini apa namanya, besar gaya listrik yang bekerja pada muatan positif I pada bagian atas batang ini nanti adalah EQ, itu nanti disebutnya sebagai EQ atau EQ, di mana E sendiri adalah besar medan listrik yang dihasilkan oleh pemisahan muatan itu. Ini harusnya nanti dibedakan antara medan listrik sama GGL. Nanti jangan dua-duanya pakai apa namanya E besar gitu. EQ di sini ini menggantikan medan listrik ya. Kita coba tulis saja medan listrik. Kemudian besar medan listrik E adalah tegangan antara kedua ujung batang, yaitu GGL tadi. Itu beda potensial antara kedua ujung batang tadi. Jadi kita boleh dapat besar medan listrik E adalah tegangan antara kedua ujung batang atau GGL dibagi dengan panjang batangnya tadi. Sehingga ketika kita tuliskan di sini, maka kita bisa dapatkan F sama dengan F listrik nih ya, F listrik
Kita coba perbaikin sedikit. F listrik sama dengan EQ, di mana di sini kita punya L epsilon dikalikan dengan Q. Ingat ya, tadi L-nya di sini L panjang kawat. Karena di sini kita sedang membahas muatan positif dari gaya magnetik, maka kita juga bisa hubungkan dengan persamaan gaya magnetik F magnetik itu adalah V Q V kali sin 90 derajat. Sehingga ini juga bisa diwakilkan dengan V QV, karena sin 90 sama dengan 1 gitu. Nah, karena kedua gaya ini setimbang, F listrik sama dengan F magnetik, maka kita bisa tuliskan di sini epsilon per L kali Hi sama dengan V Q kali V. Ini yang sama boleh kita hilangkan dulu. Ini biar lebih mudah dipahami, saya perbaikin tulisannya dulu. Epsilon per L dikali Hi. Oke. Maka kita tinggal punya epsilon per L sama dengan V V. V-nya V velocity ya. Sehingga ketika persamaan ini diubah, maka kita punya epsilon sama dengan V V L, atau kita boleh tuliskan sebagai persamaan yang ini. Nah, ini kita dapat persamaan ini dari situ. Hasil penyederhanaan dari penurunan rumus yang barusan kita tuliskan gitu. Sehingga kita bisa mengharapkan atau bisa asumsikan bahwa GGL ini akan bernilai sama dengan 0 volt ketika V-nya sama dengan 0, atau enggak ketika tidak ada GGL gerak tadi atau motional EMF yang dihasilkan pada batang. Karena tadi batangnya diam. Jadi karena dia tidak bergerak, dia diam, maka si V-nya sama dengan 0, dan ketika kita substitusikan ke persamaan epsilon sama dengan BVL, maka tentunya B kali L kali 0, GGL-nya akan bernilai 0. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kecepatannya semakin besar, maka medan magnetnya juga semakin besar gitu. Maka semakin besar juga GGL yang dihasilkan untuk panjang batang L tersebut. Ini GGL itu nanti satuannya kita juga gunakan volt juga ya. Kemudian di gambar 224 ini kalau di buku, ini itu berarti digambar di samping lah, ini digambar di sebelah ini. Batang logam yang meluncur di atas rel ini, atau penghantar atau conducting rail kalau di gambar ini. Di conducting railnya di sini merupakan bagian dari rangkaian tertutup, dan L adalah panjang batang. Itu tadi udah deskripsi aja itu. Akibat adanya GGL ini, elektron mengalir searah jarum jam sepanjang rangkaian itu. Jadi nanti loopingnya begini. Karena muatan positif bergerak berlawanan arah dengan elektron tadi, maka arus konvensional I
ini nanti akan digambarkan perlawanan arah jarum jam. Jadi begini, kalau misalkan kita mau gambarkan loopnya, maka loopnya kan jadi seperti ini. Dia arah arusnya begitu. Ini arah arusnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu menghidupkan lampu dengan GGL gerak. Kita baca dulu soalnya. Sebuah batang konduktor bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon atau per second ya, tegak lurus terhadap medan magnet sebesar 0,8. Batang tersebut mempunyai panjang 1,6 dan tahanan diabaikan. Jika lampu mempunyai tahanan sebesar 96 ohm, tentukan GGL yang timbul akibat konduktor bergerak dan V adalah arus induksi pada rangkaian. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan di dua slide sebelumnya tadi, sebelum latihan soal tadi, maka batang yang bergerak di dalam kasus soal ini tadi bertindak sebagai baterai imajiner, dan dia ini yang berperan memberikan GGL gerak sebesar VBL terhadap rangkaian gitu. Itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Sedangkan yang untuk yang menjawab pertanyaan kedua, hubungan antara GGL dengan arus dan hambatan, maka ini juga kita bisa menggunakan hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu yang kita sudah tahu di awal, kita biasanya menggunakan V sama dengan I kali R. Nah, di sini V-nya kita ganti dengan GGL. GGL sama dengan I kali R. Sehingga kita peroleh untuk yang kasus yang pertama, itu kita diketahuinya berdasarkan soal ya, berarti kita punya V-nya sama dengan 5 meter per second, V sama dengan 0,8 satuannya Tesla, kemudian panjang penghantar besi tadi itu sepanjang 1,6 meter. Maka ketika ini dioperasikan, kita tinggal peroleh, ini boleh pakai E besar, ada yang beberapa buku menggunakan E besar, ada yang pakai epsilon, kita pakai VBL, maka tinggal dimasukkan semua dan diperoleh nilai 6,4 volt untuk yang berapa GGL-nya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, itu yang ditanyakan adalah arus induksinya. Maka arus induksi ya dibagikan aja antara GGL induksinya berapa dibagi dengan hambatannya. Kita peroleh di perhitungan di atas, GGL induksinya itu sebesar 6,4 volt, sedangkan untuk hambatan dalam rangkaian tersebut itu nilainya 96 ohm, sehingga kita tinggal substitusikan semua nilai-nilainya, tinggal punya 6,4 dibagi dengan 96 sama dengan 0,067 ampere. Itu untuk penyelesaian contoh soal yang pertama. Lanjut ke gaya gerak listrik dan flux magnet. Jadi nanti GGL gerak serta jenis GGL induksi lainnya itu bisa dijelaskan menggunakan konsep yang disebut dengan flux magnetik. Nah, di sini flux magnetik bersifat analog dengan flux listrik yang berkaitan dengan medan listrik dan ruas permukaan yang dia lalui. Nah, di mana flux magnetik ini bisa didefinisikan dengan cara yang serupa, yaitu kita menggabungkan antara medan magnet dengan ruas permukaan yang dilalui oleh medan tersebut. Kita bisa melihat bagaimana GGL gerak berhubungan dengan flux magnetik dengan gambar yang ada di sini. Ada gambar A dan gambar B itu. Di mana di sini menunjukkan sebuah batang penghantar yang digunakan tadi sudah kita gunakan untuk menurunkan persamaan, sehingga kita peroleh persamaan E atau epsilon sama dengan VBL untuk memperoleh persamaan GGL tadi. Dalam gambar ini batang itu kan bergerak dalam sebuah medan magnet yang arahnya ke dalam, makanya disimbolkan dengan X tadi, mulai waktu T
sama dengan 0 second di sini digambar. Pada bagian A ini, pada bagian yang A, batang telah bergerak sejauh x0. Batangnya sudah bergerak sejauh x0 ke kanan pada waktu t0 sampai ke ini ya, t0 dan sini ya, sampai pada t second. Sementara pada bagian B, batang itu telah berpindah lebih jauh sejauh x. Sejauh x, jangan yang di sini itu x0. Ini x0, ini x. Pada waktu yang lebih lambat yaitu t. Jadi di gambar ini mungkin tulisannya agak lebih kecil ya. Di sini menggunakan simbol t0 dan di sini menggunakan simbol t. Di sini menggunakan jaraknya perpindahan ya, perpindahan batangnya itu menggunakan x0, sedangkan yang di gambar B dia menggunakan x gitu. Sedangkan kecepatan V batang adalah waktu yang kecepatan V pada batang adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh dari batang tersebut. Sehingga sebelum kita lihat atau kita memasukkan ke persamaan yang bawah, kita bisa peroleh dulu atau kita bisa tuliskan di sini bahwa V ini nanti bisa diwakili dengan delta X-nya atau perubahan perpindahannya, yaitu perubahan kedudukannya ya. Jadi kita punya X min X0 dibagi dengan T min T0. Kemudian persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang ini gitu. V-nya ini nanti kita ganti dengan V sama dengan X min X0 per T min T0. Sudah sampai situ, maka kita peroleh persamaan di ruas yang sebelah sini. Sudah, barulah kita nanti ubah lagi, kita masukkan lagi L-nya ke dalam persamaan ini. Jadi kalau kita melihat gambarnya, coba saya ganti pen dulu. Kita punya X0 dan di sini kita punya di sininya kita punya L, entah ini L kecil kalau misalkan kita samakan dengan di persamaan, maka di sini kita punya L besar, maka X0, hubungan antara X0 dengan L ini akan membentuk sebuah luas permukaan. Ini adalah A atau area atau luas permukaan, sehingga kita tuliskan persamaan selanjutnya adalah A sama dengan X dikali dengan L. Kalau misalkan kita mau A0, ya berarti kita punya X0 dikalikan dengan L0, karena ini adalah ini kita kasih L0 A0 ya. Sedangkan L itu panjang panjang batang tidak berubah, maka di sini tidak perlu diberikan 0. Yang berubah hanyalah jarak atau perpindahan antara titik awal atau titik mula-mula sampai titik dia berhentinya si batang tadi. Kita punya di situ, maka kita boleh ubah di sini persamaan L itu kita masukkan ke dalam atau kita jadikan satu dengan X, kita distribusikan ke dalam persamaan dan kita peroleh jadinya persamaan yang ini, XL min XL atau XL min XL X0L dibagi dengan T min T0 dikali B, maka XL dan X0L kita bisa ganti dengan A dan A0 seperti yang sudah kita tuliskan di sebelah kiri atas ini.
Maka di ruas selanjutnya sama dengan A min A0 per T min T0 dikali B. Sehingga nanti kalau mau dituliskan persamaan akhirnya kita bisa tuliskan E atau epsilon nanti sama dengan B kali A min B kali A 0 per T min T0. Ini untuk GGL-nya atau epsilon itu boleh. Ini epsilon boleh. Kemudian hasil kali B dengan A ini itu bisa menjadi kekuatan medan magnet dengan luas area tadi ya, muncul di pembilang dan dari persamaan ini ya. Jadi hasil kali ini nantilah yang disebut sebagai flux magnetik. Jadi flux magnetik muncul dari persamaan yang atasnya. Nanti simbolnya adalah V besar ya, ini pakainya V besar itu. Ya, ini pakai V besar sama dengan B kali A. Tuh. Jadi kalau mau disubstitusiin lagi juga bisa. Berarti kita punya nanti epsilon sama dengan V min V0 per T min T0. Itu nanti kita jadi persamaan yang lain. Ini sambil sedikit-sedikit aja untuk lebih tahu aja terkait dari mana persamaan itu diperoleh. Karena kalau misalkan di sini cuma disodorin gambar terus ini bersama, nanti kalian bingung dari mana. Meskipun yang perlu di highlight sebenarnya adalah persamaan-persamaan yang di akhir aja, karena di kelas B kita tidak begitu menekankan untuk penurunan rumus. Maka silahkan terkait persamaan-persamaan yang bagian-bagian ini yang perlu kalian benar-benar ingat gitu untuk pengerjaan soal di UAS nanti. Oke. Jadi berdasarkan persamaan ini ya, ini tadi juga sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, sudah saya tuliskan juga. Persamaan ini artinya apa? Bahwa GGL induksi tadi itu nilainya sama dengan perubahan nilai flux dibagi dengan selang waktunya di sini. Untuk yang persamaan yang paling ujung. Jadi kalau misalkan kita mau highlight, berarti persamaannya adalah ini gitu. Ini perlu kita ingat-ingat. Dengan kata lain, GGL induksi tadi sama dengan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Jadi kalau misalkan secara ditafsirkan lagi bisa jadi seperti itu. Namun pada prakteknya persamaan ini hampir selalu dituliskan dengan tanda minus. Dituliskannya biasanya ada juga yang tuliskannya sebagai min delta. Sorry, kita tulis ulang saja biar tidak berantakan. Min delta V per delta T. Tanda minus ini ya tiba-tiba ada minusnya, ini dimasukkan karena alasannya arah arus yang terinduksi dalam rangkaian itu sedemikian rupa sehingga gaya magnet F bekerja pada batang untuk menentang gerakannya, jadi berlawanan arah, sehingga cenderung memperlambat batang tersebut, makanya nilainya negatif. Selain itu, tanda minus tersebut bisa juga memastikan bahwa polaritas GGL induksi menyebabkan arus induksi mengalir ke arah yang benar, yaitu arah yang menghasilkan gaya magnetik yang berlawanan dengan penyebab perubahan fluksnya. Masalah polaritas GGL induksi ini enggak dibahas sekarang, nanti dibahas di materi-materi selanjutnya lah. Jadi
apa namanya, ya kita bisa gunakan persamaan umum ini aja dulu lah, intinya begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kalian baca di referensi lain ada yang pakai minus, juga kalian nggak boleh kaget. Jadi itu bisa digunakan juga dengan apa namanya, alasan-alasan yang sebenarnya sudah ada di referensi. Kita masuk ke bentuk umum flux magnet ya. Jadi kalau misalkan di gambar-gambar sebelumnya mungkin arah medan magnet itu selalu digambarkan tegak lurus terhadap permukaan yang disapu oleh batang yang bergerak. Tapi secara umum tentu tidak selalu ya, B itu tidak selalu tegak lurus terhadap permukaan, atau medan magnetnya itu tidak selalu tegak lurus terhadap permukaan. Misalnya pada gambar, kita contoh kasusnya itu di sini, pada gambar yang ada di sini. Mohon maaf, sebentar tadi. Jadi di gambar sini kita bisa melihat bahwa arah yang tegak lurus terhadap permukaan ini ditunjukkan oleh normalnya itu. Tetapi medan magnet membentuk sudut V terhadap arah tersebut. Jadi normalnya itu memang tegak lurus, tapi bisa jadi nilai sebenarnya dari medan magnet itu sedikit menyimpang gitu. Dalam kasus-kasus yang seperti ini, maka flux itu dihitung hanya menggunakan komponen medan magnet yang tegak lurus terhadap permukaan. Maka kita cari berapa besar medan magnet yang tegak lurusnya dengan menggunakan trigonometri ya, hubungan antara miring dengan yang bawah ini, maka kita bisa menggunakan cos. Nah, yang akhirnya kita bisa tuliskan persamaan atau nilai fluxnya tadi, yang awalnya nilai flux adalah V sama dengan BA, karena dia belum tentu benar-benar tegak lurus, bisa jadi miring. Maka untuk mencari nilai apa namanya flux listrik yang miring, yang tegaknya, yang tegak lurus dari arah manapun, itu kita menggunakan V sama dengan BA cos V kecil. Nanti di apa namanya, dicek gitu. Tadi kan saya juga apa namanya menggunakan sin di persamaan yang lain gitu. Jadi dalam kasus ini apa namanya, besar medan magnet B di atau besar medan magnet B atau sudut V itu dianggap tidak konstan di seluruh permukaan. Misalnya dia itu ternyata memiliki nilai yang berbeda-beda di seluruh permukaan. Atau di setiap titik di permukaan itu ternyata nilainya beda-beda. Maka nilai rata-rata dari hasil kali B cos V tadi yang harus digunakan untuk menghitung fluxnya tadi. Jadi masukkanlah nilai sudutnya berapa, nilai simpangannya berapa. Di situ menunjukkan bahwa satuan flux magnetik ini belum ada nih, di sini belum ada. Nanti satuan flux magnetiknya itu kita gunakan kalau nanti ya, ini kan belum ada sendiri ya. Kita gunakan Tesla kali meter kuadrat, karena ini satuannya dari medan magnet itu nanti Tesla, A-nya itu dia luas permukaan, maka ini kita punya meter persegi atau meter kuadrat. Atau satuan ini kita bisa ganti dengan WB atau Weber. Weber di sini diambil dari nama yang nemuin tentunya, yaitu Wilhelm Weber. Jadi kalau misalkan apa namanya konversi satuannya, ya berarti 1 WB sama dengan 1 Tesla meter persegi. Tuh. Yang catatan di bawah, saat menghitung flux magnetik, komponen medan magnet yang tegak lurus terhadap permukaan harus digunakan. Komponen ini adalah B cos
V. Nilainya harus ditentukan dulu. Yang tegak lurus itu nilainya V. Ini ada contoh lagi. Ini contoh lagi. Mungkin kalau di slide yang masih asli ini cuma ada gambar aja, di mana coil tadi ini magnetic field-nya ya, jadi garis-garis medan magnetnya. Sorry, saya ganti dulu laser pointer. Ini adalah garis-garis medan magnet, dan koil atau batang logam itu bergerak sejajar atau searah dengan garis medan magnetnya, sehingga nilai simpangan atau sudutnya sebesar 0 derajat. Sedangkan yang B ini 60 derajat dan C 90 derajat. Maka ketika gambarnya seperti yang C, ketika dimasukkan cos-nya ke sini, maka udah otomatis di sini pasti akan bernilai 0. Kita tambahkan di sini contoh soal, misalkan sebuah kumparan kawat berbentuk persegi panjang di dalam medan magnet konstan yang besarnya 0,5 Tesla. Kumparan tersebut memiliki luas 2 meter persegi. Tentukanlah flux medan magnet untuk 3 orientasi berikut ini. Yang pertama sudutnya 0 derajat, yang kedua 60 derajat, yang ketiga 90 derajat. Sorry, ini derajatnya fontnya agak berantakan, ini ke bawah sekali. Maka kita bisa gunakan persamaan V sama dengan BA cos theta V. B-nya tadi 0,5, A-nya 2, dan V-nya kita silahkan masukkan sesuai dengan bersama yang diketahui. Itu dia mintanya 0, 60, 90. Maka kita sebenarnya bisa ini dulu sih. Kita masukin aja karena ini pakainya cos, maka di sini langsung aja dulu. Cos 0 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat itu sama dengan 0, dan cos 60 itu sama dengan setengah. Maka ini bisa menjawab yang bawah. Jadi kalau yang ini kan udah jelas, gak usah dihitung pun juga pasti 0 gitu. Yang ketiga nih, yang ketiga ini karena cos 90 itu 0, maka otomatis fluxnya juga sama dengan 0 Weber atau 0 Tesla meter persegi tadi. Sedangkan untuk yang pertama, saat V sama dengan 0 derajat, maka tinggal dikalikan aja 0,5 kali 2 kali 1 itu, jadi kita peroleh 1 Weber. Yang kedua kita punya 0,5 kali 2 kali 0,5 lagi, maka ini setengah kali 0,2 setengah kali 2 itu 1 dikali 0,5 kita peroleh 0,5 Weber. Untuk contoh soal yang selanjutnya. Jadi di sini kita melihat ilustrasi flux magnet. Ada gambar sebuah permukaan, kemudian ada garis-garis gaya magnet yang menembus dari sebuah permukaan tersebut. Catatannya apa? Di sini flux magnet sebanding dengan jumlah garis medan yang menembus bidang. Lalu yang B, kita juga melihat gambar yang ketika garis gayanya itu sedikit. Kita lihat catatan yang di bawahnya. Besar medan magnet pada gambar A adalah 3 kali lebih besar daripada gambar B, karena jumlah garis medan magnet yang melintasi permukaannya berada pada perbandingan 3:1. Ini cuma ada 3, sedangkan ini pasti ada 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi 9 garis gaya, maka 9:3 atau 3:1. Jadi di sini merupakan apa? Kita bisa menginterpretasikan flux menggunakan grafis tadi. Itu memudahkan. Karena besar medan magnet B tadi sebanding dengan jumlah garis medan persatuan luas. Yang tentunya itu banyak garis medannya yang melewati suatu permukaan ya, yang tegak lurus. Kita masuk ke hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Ada catatannya, gaya gerak listrik induksi dalam suatu kumparan dengan N lilitan diperoleh dari persamaan ini. Gitu.
Coba kita uraikan atau kita bahas sedikit-sedikit. Tentunya kalau kita bicara Faraday, ini itu apa ya, penemuan dari Michael Faraday di tahun abad 17, abad 18 ya kurang lebih, tentang penemuan induksi elektromagnetik gitu. Karena si Faraday ini kan menyelidikinya tentang induksi elektromagnetik. Kemudian ada lagi di sini apa yang ditemukan oleh Faraday. Faraday itu menemukan bahwa setiap kali terdapat perubahan flux magnetik yang melalui sebuah loop kawat, maka akan terinduksi gaya gerak listrik dalam loop tersebut. Itu di gambar yang di slide sebelumnya tadi. Itu sebenarnya pengantar ketika mau belajar atau ketika kita mengkaji tentang hukum Faraday. Dalam konteks ini tentunya ketika kita menyatakan perubahan itu mengacu pada perubahan terhadap waktunya. Maka jika flux itu konstan terhadap waktu, maka dia tidak akan menghasilkan EMF atau GGL. Hukum Faraday ini tentang induksi elektromagnetik nanti dinyatakan dengan menggabungkan konsep flux magnetik dengan selang waktunya selama perubahan tersebut. Makanya di persamaan ini kita bisa dimunculkan ya delta flux per delta T itu. Pada kasus lain mungkin seringkali flux magnetik tadi melewati kumparan kawat yang terdiri dari banyak lilitan atau terdiri dari loop. Apalagi yang tadi di awal slide tadi ya, di awal slide itu ada sebuah magnet batang yang dia melewati sebuah lilitan. Maka kita perlu menghitung kumparan tadi itu terdiri dari beberapa lilitan. Nah, banyak lilitan tadilah yang diwakili dengan nilai N di dalam kasus ini. Gitu. Kita langsung ke contoh aja di sini. Contoh GGL induksi oleh perubahan medan magnet. Ini ada, kita baca soalnya dulu. Sebuah kumparan dengan 20 lilitan mempunyai luas 0,0015 meter persegi. Medan magnet awalnya 0,05 Tesla, lalu 0,1 detik kemudian berubah menjadi 0,06 Tesla. Tentukan GGL induksi dari kumparan tersebut. Kita coba uraikan diketahuinya dulu. Kita mulai dari yang sudah saya highlight yang pertama. Ada 20 lilitan, maka di sini N besarnya sama dengan 20. Kemudian luasnya A berarti ya, A-nya itu 0,005 meter persegi. 15 ini. Jadi kita bisa tuliskan 15 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian medan magnet awalnya itu berarti kita gunakan P0 sama dengan 0,05 Tesla, sedangkan P akhirnya itu adalah 0,06 Tesla. Ini P awal dan B akhir sudah kita tuliskan. Tentukan GGL induksi. Tadi di slide sebelumnya kita punya persamaannya. GGL induksi atau nanti E atau epsilon sama dengan min N kali delta V per delta T sama dengan min N kali BA cos V min BA cos V per delta T. Karena di sini apa cluenya, tidak ada sudut apapun di dalam soal, tidak ada informasi gitu ya tentang berapa sudutnya, suatu medan medan magnet tadi tegak lurus terhadap permukaan, maka kita juga bisa tuliskan bahwa di sini nilai V kecilnya itu 0 derajat. Yang artinya cos 0 itu sama dengan 1. Ini berarti sebenarnya ditulis atau enggak ditulis, cosnya tidak akan mengubah nilai dari GGL induksi tersebut. Tinggal masukin aja. Sebenarnya kita nggak mau pakai ini pun juga
tidak masalah itu, yang penting BA-nya aja dulu. Ini enggak apa-apa nih, enggak ada dulu enggak apa-apa. Sehingga kita bisa gunakan persamaan yang ini saja. Kenapa A-nya boleh dikeluarkan? Karena A-nya tidak ada perubahan atau konstan. Maka NA sama NA dikali delta B per delta T, gitu aja. Ketika disubstitusikan nilainya min 20 dikali 0,0015 atau 0,0015 dikali dengan 0,060 dikurangi dengan 0,050 per 0,1, dan hasil akhirnya GGL induksinya sebesar 0, bukan ya, kalau mau dipakai 0 boleh sih. Jadi GGL induksinya di sini jadi min 3 dikali 10 pangkat min 3 volt. Itu besar GGL induksinya. Sebenarnya sih tinggal dipahami dan dicatat persamaan yang perlu digunakan apa, dan masing-masing diketahuinya itu butuhnya apa aja. Jangan-jangan sampai kita lupa simbolnya apa, bacanya apa, yang perlu ditulis apa gitu. Untuk Lenz law ini bunyinya bahwa GGL yang diinduksi akibat perubahan flux magnetik memiliki polaritas yang menyebabkan arus terinduksi dengan arah yang sedemikian rupa sehingga medan magnet yang diinduksi menentang perubahan flux asli. Di dalam Lenz law membahas arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Apa maknanya pernyataan hukum ini? Poin pertamanya apa? Jika flux menyebabkan GGL semakin besar, maka arah arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus induksi tersebut memperkecil flux tersebut. Ini hanya mungkin jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan yang diterapkan pada loop, jadi enggak searah. Jika flux yang menyebabkan GGL semakin kecil, maka arus induksi harus demikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus listrik tersebut memperbesar flux tersebut. Ini hanya mungkin jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi searah dengan medan yang diterapkan pada loop. 9. Ada kondisi pertama tidak diberikan arus, kemudian ada arus induksi, yang kedua, yang ketiga ada tidak diberi arus lagi, 4 ada ini tidak ada arus ya, yang ini ada arus induksi dan tidak ada arus induksi. Jadi contoh 9 ini menggambarkan cincin bermuatan yang bergerak, jadi dia melintas gitu, dengan V tertentu. Catatannya apa? Medan magnet konstan dengan arah masuk ke dalam kertas, kemudian sebuah cincin bermuatan bergerak sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Jadi kalau sejauh ini enggak ada apa namanya arusnya dan lain-lain, ini kan masalah simpangan sebenarnya, karena si medan magnetnya itu kan menuju ke dalam ya, menuju ke dalam permukaan yang warna kotak ini atau yang gambar silang-silang. Pada posisi 2, luas loop semakin besar, akibatnya flux magnet yang dihasilkan semakin besar. Berdasarkan hukum Lenz, akibat arah arus induksi ini harus melawan perubahan flux tersebut. Intinya terjadi jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan magnet yang ada. Dengan aturan tangan kanan, agar medan yang dihasilkan berarah dari belakang ke depan di bidang kertas, maka arus induksi harus berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi di sini kita membahas tentang penerapan atau pemanfaatan dari induksi elektromagnetik. Jadi di gambar ini kita melihat bahwa salah satunya di dalam induksi elektromagnetik itu digunakan untuk menghasilkan suara. Kita ambil contoh sebuah gitar listrik, itu hampir semuanya menggunakan pick up.
namanya pick up atau pick up elektromagnetik lebih tepatnya di sini. Ini gambar perbesarannya di dalam sini. Kemudian ini itu digunakan sebagai apa? Ini digunakan sebagai alat yang menghasilkan tegangan listrik GGL ketika senar tersebut bergetar. Jadi setiap pick up yang diletakkan di bawah senar gitar tadi, ketika senar yang terbuat dari logam tadi itu bisa juga senarnya itu bisa dimagnetkan gitu. Dan di dalam pick up ada kumparan kawat dan sebuah magnet permanen. Kemudian medan magnet dari magnet ini membuat senar gitar juga menjadi seperti magnet, seperti kutub utara dan selatan. Maka ketika senar dipetik dan mulai bergetar, medan magnet dari senar berubah-ubah. Perubahan inilah yang menyebabkan arus listrik kecil atau arus listrik itu muncul, arus listrik kecil itu muncul di dalam kumparan kawat tadi. Arusnya itu kan tentu juga akan naik turun ya sesuai dengan getaran senar gitu, nggak akan stabil atau konstan terus, nilainya kadang besar kadang kecil. Jadi misalkan senar itu bergetar 440 kali per detik atau 440 Hz, itu kan frekuensinya ya. Kalau misalkan 1 detik dia bergerak 440 kali, berarti dia frekuensinya itu 440 Hz, maka tegangan yang dihasilkan juga berfrekuensi 440 Hz. Tegangan ini nanti akhirnya diperkuat dan dikirim ke speaker yang akan menghasilkan suara dengan nada 440 Hz misalkan. Itu kalau misalkan 440 Hz itu kalau misalkan dinotasikan itu ada di nada A. Contoh lain di sini ada kepala pemutar pada tape deck. Ini tape zaman jadul yang dia masih pakai pita gitu ya. Di kepala pemutar pada tape deck ini menghasilkan tegangan listrik dengan memanfaatkan gerak pita kaset. Jadi di gambar ini menunjukkan bahwa bagian dari pita kaset yang sudah dimagnetkan saat proses rekaman, pita tersebut menyimpan pola magnet seperti magnet kecil di lapisan magnetiknya. Pita ini nanti bergerak, dia melewati kepala pemutar yang terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada inti besi ini. Inti besinya berbentuk seperti tapal kuda dan memiliki celah kecil di antara ujungnya. Jadi nanti ketika pita bergerak dan bagian yang termagnetkan melewati celah tersebut, maka sebagian garis gaya magnet dari pita akan mengalir melalui inti besi, karena inti ini juga mudah dimagnetkan dan melewati kumparan kawat. Jadi saat garis gaya magnet itu nanti berubah karena pita terus bergerak, terjadi juga perubahan flux magnet di dalam kumparan. Ya, akhirnya apa? Perubahan flux ini menimbulkan tegangan listrik bolak-balik. Tegangan ini nanti diperkuat dan dikirim ke speaker sehingga suara yang tersimpan di pita bisa diputar atau diputar lagi atau didengarkan lagi. Contoh selanjutnya ada mikrofon ya. Jadi banyak sebenarnya jenis mikrofon, tetapi di gambar yang ada di slide ini menunjukkan jenis mikrofon yang disebut moving coil microphone gitu. Pada mikrofon ini ketika gelombang suara tadi mengenai diafragma yang ini, maka diafragma ini ikut bergetar maju mundur gitu, berosilasi maju mundur mengikuti suara. Kemudian kumparan kawat yang menempel pada diafragma ikut bergerak maju mundur juga. Kemudian di dekatnya ada magnet yang diam, yang artinya ketika kumparan ini bergerak mendekati dan menjadi magnet, jumlah garis medan magnet atau flux yang melewati kumparan tersebut juga ikut berubah. Nah, di sini perubahan flux ini menyebabkan timbulnya tegangan listrik bolak-balik di dalam kumparan. Sinyal ini kemudian nanti yang dikirim ke penguat suara atau ampli, lalu diteruskan ke speaker untuk menghasilkan suara. Itu adalah contoh-contoh pemanfaatan dari
Saat kumparan diputar di medan magnet, dua sisi vertikal kawat ini akan bergerak dan memotong garis-garis medan magnet yang ada di antara kutub utara dan kutub selatan. Akibatnya apa? Akibatnya gaya magnet bekerja pada muatan listrik di dalam kawat. Ini mendorong arus agar dia mengalir di sini, sehingga muncul aliran arus listrik. Dengan aturan kaidah tangan kanan yang pertama, kita bisa tentukan arah arusnya kemana. Itu kan arah yang ke sini arahnya ke bawah, yang sini nanti arahnya ke atas. Kita setelah itu kita lihat bahwa listrik ini membentuk sebuah loop gitu, membentuk sebuah loop. Besar tegangan EMF atau GGL itu yang dihasilkan pada generator ini bergantung pada kecepatan gerak dari kumparannya dan sudut antara arah gerak dan medan magnet. Kan kita sudah melihat di slide-slide sebelumnya bahwa dipengaruhi juga oleh kemiringan dari permukaan terhadap arah garis-garis medan magnetnya, maka muncullah sin di sini. Secara matematis, jika kawat L dan sudut antara kecepatan dan medan adalah theta, maka kecepatan efektifnya menjadi V sin theta, dan GGL-nya mengikuti rumus dasar dari GGL listrik, sehingga nanti kita peroleh persamaan E sama dengan BLV sin theta. Nanti V-nya ini kita ubah menjadi persamaan angular menggunakan V sama dengan R omega sama dengan, nanti kita substitusikan R-nya itu merupakan W per 2 dikalikan dengan omega. GGL yang dihasilkan pada sisi kanan kumparan besarnya sama dengan sisi kiri ya di sini ya. Karena keduanya mendorong arus ke arah yang sama dan pada akhirnya arus itu mengelilingi loop di situ. Maka total dari GGL-nya bisa kita peroleh dari persamaan sebelumnya adalah nanti kita peroleh E sama dengan 2PLV sin theta. Nah, karena kumparan di sini belum tentu ya, di dalam kasus ini mungkin cuma ada satu lilitan, tapi bisa jadi nanti dia punya n lilitan, jumlah lilitannya sejumlah n gitu, nggak cuma satu, maka kita bisa peroleh E total sama dengan n kali 2B LV sin theta. Untuk mempermudah hal tersebut, kita bisa menyatakan kecepatan V dan sudut theta dalam bentuk kecepatan sudut, yaitu omega. Tadi kan kita ubah ya, yaitu menjadi kecepatan putar kumparan. Kemudian karena sudut berbanding lurus dengan waktu, maka kita ubah theta-nya menjadi omega t. Sehingga persamaan ini bisa juga menjadi n 2BLV sin omega t. Kemudian setiap sisi vertikal kumparan tadi kan bergerak melingkar dengan jari-jari R ya. Dia ini kan nanti berotasi ini, berotasi dengan jari-jari R. Maka kita bisa ganti tadi menjadi W per 2 R-nya. Kenapa bisa menjadi W per 2? Karena W tadi di persamaan sebelumnya kita punya R sama dengan W per 2. Karena W itu adalah lebar kumparannya. Ini lebar kumparannya ini menjadi W. Sehingga kecepatan tangensialnya kita peroleh menjadi V sama dengan R dikali omega. W per 2-nya kita substitusi, kita peroleh W per 2 kali omega.
Kemudian kalau kita masukkan V dan Theta ke rumus GGL tadi dan kita tahu bahwa L ketika ini kita substitusikan ya, misalkan kita substitusikan ke sini deh. Ini kita substitusikan ke sini dulu. Maka persamaan E-nya jadi apa? Maka kita punya persamaan E sama dengan N kali 2BL W per 2 omega sin omega T. Maka kita harus tahu bahwa ini kan L ketemu W, ini kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar, maka ini bisa kita ganti. L dan W ini kita ganti dengan A atau luas. Kemudian berarti persamaannya bisa kita ubah lagi menjadi apa? Kita bisa sederhanakan menjadi N A itu. NAB sin omega T. Ini hilang gitu. Ini hilang dulu deh. Hilang dulu. Kemudian LW itu kita ganti dengan A, maka persamaan ini barulah berubah menjadi E sama dengan NAB sin omega T. Oh, ini kurang omega. Sehingga kita peroleh persamaan yang ini. Gitu. Sedangkan apa namanya, NAB omega sendiri itu bisa kita substitusi dengan E0 sin E0 ya, kita ganti dengan E0. Dengan catatan di sini omega di sini omega itu adalah kecepatan sudut dalam radian per detik ya. Yang ini nanti berkaitan dengan frekuensi F dalam Hertz. Jadi rumusnya ini bisa kita dapatkan omega ini adalah 2πf atau 2π per T itu boleh. Kemudian meskipun rumus E tadi atau rumus E sama dengan NAB omega sin omega T itu awalnya dihitung untuk kumparan berbentuk bersih panjang, pada akhirnya rumus ini juga berlaku untuk bentuk lain yang rata, misalnya bulat. Kemudian selama luasnya adalah A, jadi itu masih bisa diganti dengan nilai A. Kemudian rumus ini menunjukkan bahwa tegangan atau GGL tadi berubah secara sinusoidal. Ini nanti direpresentasikan oleh grafik yang ada di gambar ini. Kemudian dia sinusoidal terhadap apa? Dia sinusoidal terhadap waktu gitu. Makanya di sini ada grafik GGL berbanding waktu gitu, atau waktu berbanding dengan GGL. Tegangan maksimum atau puncak E0 itu terjadi pada saat sin omega T sama dengan 1, atau berarti sin ketika kita memiliki sin 90 derajat. Sehingga ketika maksimum ini bisa kita ganti E0 sama dengan NAB omega itu. Nanti kalau misalkan kondisinya apa namanya ketika maksimum ya, ketika maksimum ini saya ganti dulu. Ketika kondisi maksimum maka apa namanya sin omega T-nya akan bernilai 1. Sin omega T-nya bernilai 1 sehingga persamaan E0 itu bisa kita tuliskan menggunakan NAB omega. Jadi di grafik ini juga menunjukkan bahwa arah tegangan terus berubah atau bolak-balik. Ini kan bolak-balik ya, kadang ke atas, kadang ke bawah seiring dengan putaran kumparan. Ini nanti sama persis ya dengan konsep tegangan atau arus AC atau arus bolak-balik yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian jika generator ini terhubung dengan rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus bolak-balik AC yang arahnya juga berubah sesuai frekuensi F dari tegangan itu. Jadi generator listrik ini disebut juga generator AC karena dia menghasilkan arus bolak-balik berdasarkan grafik sinusoidal yang kita lihat pada gambar di sini. Selanjutnya di dalam
mutual induktansi atau induktansi ganda. Di sini ada beberapa catatan yang bisa kita baca di PPT. Misalkan induktansi bersama pada dua solenoida atau lebih dihitung dengan memperhatikan efek satu solenoida terhadap solenoida lainnya. Jadi di sini selain dengan menggerakkan magnet dekat kumparan atau sebaliknya, maka GGL juga bisa diinduksi dengan cara lain, yaitu dengan menempatkan dua buah kumparan berdekatan. Nah, ini yang sebelah kiri ini disebut sebagai kumparan primer, atau mungkin di sini nanti dan beberapa gambar setelah ini dia menuliskannya primary coil, lalu yang satunya lagi ada secondary coil atau kumparan sekunder. Nah, kumparan primer ini nanti dihubungkan dengan generator AC. Makanya di sini muncul arus yang disebabkan oleh generator AC. Ada arus yang mengalir di dalam kumparan. Kemudian untuk kumparan sekunder, dia tidak dihubungkan ke sumber listrik, tetapi dihubungkannya dengan voltmeter. Jadi nanti kita untuk mengecek apakah dengan mendekatkan primary coil yang telah dihubungkan dengan AC generator ini dan didekatkan ke secondary coil, apakah terjadi persimpangan atau penyimpangan nilai pada voltmeternya. Jadi kumparan sekunder tadi nanti digunakan untuk mendeteksi aja itu. Digunakan untuk mendeteksi GGL. Jadi karena kumparan sekunder tadi berada di dekat kumparan primer, maka medan magnet ini tadi juga menembus ke kumparan sekunder dan menciptakan flux magnet di dalamnya. Nah, ini karena medan magnet dari kumparan primer terus berubah, maka flux di kumparan sekunder juga berubah. Dan inilah yang nanti disebut dengan apa namanya? Yang disebut dengan induksi ganda atau mutual induction. Karena muncul GGL dari kumparan sekunder. Menurut hukum Faraday, besar GGL yang dihasilkan pada kumparan sekunder ini tergantung pada berapa cepat arus di kumparan primer berubah. Hubungan ini bisa ditulis dalam bentuk rumus dengan sebuah konstanta yang disebut dengan mutual induktansi itu atau induksi bersama yang di sini. Coba kita highlight. Ini mutual induktansi atau induktansi bersama. Mutual induktansi menyatakan seberapa kuat pengaruh kumparan primer terhadap kumparan sekunder. Dan nanti untuk mutual induktansi atau induktansi ini satuannya adalah Henry, disimbolkan dengan H. Sedangkan nilai M ini nanti tergantung pada apa aja. Dia bergantung terhadap bentuk, kemudian ukuran kumparannya, jarak antar kumparan, dan bahan inti, misalnya besi yang digunakan. Untuk nilai M ini sebenarnya tidak besar, biasanya yang digunakan hanya dalam besaran milihenry atau mH, atau bahkan dalam besaran mikrohenry nanti. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang induksi dari GGL yang disebabkan oleh medan magnet dari luar, misalnya oleh magnet permanen atau kumparan lainnya, tapi ternyata medan magnet itu tidak harus dari luar. Atau arus listrik dari dalam sebuah kumparan juga bisa menghasilkan medan magnet. Dan perubahan medan ini yang bisa menginduksi GGL di dalamnya. Bayangkan ada sebuah kumparan yang dihubungkan dengan sebuah generator seperti ini. Kemudian saat arus AC mengalir, ia menciptakan medan magnet yang berubah-ubah. Tadi juga di induktansi bersama sudah kita bahas. Medan ini menyebabkan flux magnetik dalam kumparan juga berubah. Kemudian, nah ini yang merupakan atau menjadi perubahan flux yang menimbulkan GGL di dalam kumparan itu sendiri. Sesuai dengan hukum Faraday, maka kumparan itu sendiri menjadi sebuah fenomena yang disebut sebagai induksi diri atau self induction yang di sini akan kita bahas.
Dalam kasus ini GGL yang timbul berasal dari arus dan medan magnet yang dibuat oleh kumparan itu sendiri, bukan dari luar. Untuk mempermudah analisis, maka hukum Faraday biasanya dituliskan ulang dalam bentuk hubungan antara GGL dan perubahan arus, bukan perubahan flux. Jika kita punya kumparan dengan N lilitan dan flux magnetik per lilitan adalah P, nanti kita coba tuliskan gitu. Misalkan kita punya kumparan dengan N lilitan. Kemudian ada juga flux magnetik per lilitannya disimbolkan dengan P, maka total flux magnetnya adalah NP yang sebanding dengan arus I, maka nanti NP dia akan sebanding dengan arus. Hubungan ini bisa diubah menjadi persamaan dengan menambahkan sebuah konstanta L. Di sini sudah dituliskan juga konstanta L-nya atau induktansi diri yang disebut sebagai self induction atau self induktansi. Maka besarnya ini nanti kita peroleh dari NP sama dengan L kali I. Dengan kata lain, GGL yang muncul sebanding dengan seberapa cepat arusnya berubah, atau nanti bisa ditulis ke persamaan yang ini, E sama dengan min L kali delta L per delta T. Satuan L ini juga menggunakan satuan Henry, sama seperti pada mutual inductance tadi. Nilai L tergantung pada apa saja di situ, maka nilai L bergantung pada ukuran dan bentuk kumparan ini, kemudian jumlah lilitan di sini ada berapa, dan apakah inti besi di dalamnya bisa membuat medan magnet yang lebih kuat atau enggak itu. Jadi inti besi ini membuat medan magnetnya lebih kuat dan L-nya menjadi lebih besar. Kumparan dengan induktansi ini disebut sebagai induktor dan sangat umum digunakan di sirkuit elektronik, misalnya seperti radio, power supply, atau rangkaian filter. Masuk ke dalam energi yang tersimpan dalam induktor, seperti kapasitor, maka induktor juga bisa menyimpan energi, tapi bukan dalam bentuk muatan listrik seperti kapasitor, melainkan dalam bentuk medan magnetik. Bagaimana energi ini bisa disimpan? Maka ketika sebuah induktor dihubungkan ke generator, misalnya sumber tegangan AC, tadi sudah dilihat di gambar sebelumnya, arus dalam induktor tidak langsung naik ke nilai akhirnya, tapi bertahap dari 0 ke nilai tertentu. Jadi ada step-stepnya, nggak langsung lompat dari nilai awal ke nilai akhir. Saat arus ini meningkat sesuai dengan hukum Faraday dan hukum Lenz, akan muncul GGL yang arahnya menentang kenaikan arus itu sendiri. Dengan kata lain, induktor ini melawan perubahan arus. Jadi, agar arus bisa terus naik, generator harus melakukan kerja dengan mendorong arus melawan GGL yang muncul. Nah, energi yang dikeluarkan oleh generator ini disimpan oleh induktor sebagai energi magnetik. Setelah dilakukan perhitungan itu kita bisa mendapatkan persamaan energi yang tersimpan dalam induktor. Kita dapatkan persamaan energi sama dengan setengah L kali I kuadrat, dengan L itu adalah induktansi, satuannya Henry, kemudian I-nya itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Energi ini nanti bisa dianggap tersimpan dalam medan magnetik di dalam induktor, terutama kalau induktor tersebut berupa solenoida panjang atau kumparan panjang dan rapat. Untuk solenoida ada rumus khusus, yaitu untuk solenoid ya, saya coba tuliskan. Untuk solenoid itu samanya ini L sama dengan mu0 N kuadrat A dikalikan dengan L ini iya L kecil panjang solenoida ini, L kecil ini panjang solenoida, kemudian
Ada apa lagi? Kalau kita masukkan rumus ini ke persamaan energi, maka kita peroleh energi sama dengan setengah mu 0 kali n kuadrat dikalikan dengan A dikalikan dengan I dikalikan dengan saya kebalik, ini itu dikalikan dengan L kalikan dengan I kuadrat. Dan karena medan magnet di dalam solenoida adalah B sama dengan mu 0 N dikalikan I, maka energi juga ini benar, B sama dengan mu 0 N kali I, maka energi juga bisa dituliskan dalam bentuk yang lain, E sama dengan setengah mu 0, ini salah saya nulis persamaannya, mu 0 nya ke bawah ini harusnya. Ini kita jadi E sama dengan 1/2 mu 0 B kuadrat A I. Karena kita koreksi dulu, ini B kuadrat dikali A dikalikan dengan L. Kemudian karena kita tahu bahwa alas dikalikan dengan A ini kan luas permukaan dikalikan dengan L, atau mungkin luas alas dikali tinggi ya, itu ini bisa kita ganti dengan volume. Kita ganti dengan volume dari solenoida, maka energi persatuan volume disebut sebagai rapat energi. Ini menjadi rapat energi nanti. Energi density-nya bisa diperoleh dengan persamaan yang ada di bawah sini. Masuk ke transformator atau trafo, itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC atau arus bolak-balik. Contoh sederhana, ketika kita mengisi daya HP, maka adaptor kita menurunkan tegangan dari 120 volt, yaitu tegangan dari listrik rumah tangga, menjadi sekitar 5-9 volt. Sebaliknya, di dalam TV atau microwave, trafo bisa digunakan untuk menaikkan tegangan dari menjadi 4 volt, agar bisa menggerakkan komponen tertentu seperti tabung sinar katoda. Bagian-bagian dari transformator bisa kita lihat di gambar. Ini ada inti besi, kemudian ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Kumparan primer ini adalah kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Kemudian kumparan sekunder ini untuk mengeluarkan tegangan yang sudah diubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah menuju targetnya, itu rangkaian yang menjadi target. Prinsip kerjanya di sini, arus AC di kumparan primer menciptakan medan magnet yang berubah-ubah di inti besi. Medan magnet ini yang menyebabkan flux magnetik yang juga berubah-ubah. Nah, perubahan flux magnetik ini nanti menimbulkan gaya gerak listrik di kumparan sekunder. Di sini, ini menurut hukum Faraday ya. Jika jumlah lilitan di kumparan sekunder itu lebih banyak, maka tegangan akan naik atau menjadi transformer atau transformator step up. Sedangkan kalau di sekunder lebih sedikit, maka dia akan menjadi transformator turun atau menurunkan tegangan atau step down. Persamaan yang di sebelah kiri ini diperoleh dari persamaan mutual induction tadi, sedangkan di sini koil primernya atau kumparan primer EP ini di persamaan yang kanan, itu untuk persamaan dari GGL induksi di kumparan primer, dan ini untuk yang kumparan sekunder. Maka kita bandingkan GGL induksi atau GGL di
kumparan sekunder per kumparan primer. Nanti kita peroleh ES per EP sama dengan NS per NP. Ini persamaan selanjutnya kita bisa lihat bersama-sama bahwa persamaan transformer VS per VP sama dengan NS per NP. Di dalam konservasi energi atau daya, maka walaupun trafo bisa mengubah tegangan, energi tetap dijaga. Jika tidak ada energi yang hilang, maka ini kita bisa menggunakan persamaan IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Gitu. Materi kita mungkin cukup sampai situ dulu aja. Kita nanti akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jangan lupa nanti silahkan resumenya bisa dikumpulkan di GCR. Terima kasih, selamat siang semuanya.